Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lutfi di Domba Berkah Farm. Nah, hari ini teman-teman, gimana puasanya masih lancar ya? Hari ini, pagi ini kita pengen ngajak teman-teman lihat salah satu kebun HPT kita. Nah, ini jenisnya adalah jenis tanaman odot ya. Ini odot, cuman odot kita ini jenisnya yang super juga. Dan ini karena kelewatan, belum sempat manen, jadi dia sudah sedikit lebih tua. Udah ketuaan sih sebetulnya. Jadi ini odot yang tingginya udah setinggi saya nih ya. 1,5 meteran nih ada nih. Padahal harusnya odot yang standar ini tingginya cuman segini. Nah, hari ini saya mau sedikit cerita soal HPT. Ini adalah salah satu kebun kita, kebun odot. Kalau kemarin mungkin nanti saya kasih unjuk juga liputan cuplikan saya di kebun yang lain, ada pakcong, ada Zanzibar. Jadi kenapa kita pengen share ini, jadi semoga nanti teman-teman juga harapannya saya sebelum beternak itu harus punya hijauan, punya kebun, jadi supaya kita tidak terlalu pusing memikirkan pakan untuk ternak kita. Oke, ya udah ya, kita sambil panen, nanti sekaligus saya kasih unjuk gimana cara panen odot yang bagus, tanaman odot maupun tanaman yang lain. Oke, ikutin terus ya. Bisa dilihat, ini adalah contoh tumbuhan pakcon ya, rumput pakcon yang kita tanam, usianya 1,5 bulan. Ini tingginya udah hampir 2,5 meter nih, tinggi saya 180. Nah ini kurang lebih karena ini masuk bulan Januari, musimnya musim hujan, jadi alhamdulillah tumbuhnya subur. Ini kalau bisa dilihat, ini dari satu tunas, nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti buat teman-teman yang nanam pakcong, kan kemarin sudah kita kasih unjuk cara ngebibit menanamnya. Jadi nanti dari satu tunas itu akan bisa berkembang banyak ke jadi 5 atau bahkan lebih satu rumpun. Nah kita menanamnya dengan jarak 1 meter jaraknya. Mungkin itu nanti kita akan lihat ke sisi sebelah sana. Nah, oke ya teman-teman. Jadi sambil nunggu dipanen baru kita angkut. Jadi saya cerita sedikit nih tentang karakteristik dari rumput odot ini. Jadi kalau teman-teman kan mungkin sudah terbiasa ya dengan beberapa jenis rumput. Nah, termasuk jenis odot ini adalah yang sangat direkomendasikan. Kenapa? Karena dari sisi sifat tumbuhannya sendiri ini termasuk jenis rumput yang lunak, jadi mudah dicerna, tapi di situ kandungan airnya cukup tinggi. Jadi nanti pada saat proses setelah dipanen, ketika kalian mau melakukan proses fermentasi atau proses silase, kalian harus mengurangkan jumlah kadar airnya. Ini cukup lama periodenya, beberapa hari, 2 atau sampai 4 hari lah kurang lebihnya, biar meyakinkan bahwa kandungan air yang di dalam batang si odotnya itu cenderung sudah berkurang banyak sampai 20%-an kurang lebihnya gitu. Nah, si rumput odot ini ya, kalau kalian nanam rumput ini, andai kata kalian ternaknya itu di kandang masih kosong, kalian pun sebetulnya tidak perlu khawatir karena rumput ini sebetulnya punya nilai ekonomis, jadi laku untuk dijual. Jadi kalau untuk jenis rumput odot ini ya, termasuk bibitnya pun, steknya pun setelah kalian panen itu kalian bisa jual. Kalau di pasaran itu kurang lebih harga 200 sampai 300 lah per stek, itu bisa kalian jual. Atau kalau untuk hijauannya sendiri, ini kalau musim lebaran seperti ini kalian bisa jual juga, harganya per kilonya itu 500 sampai 1000, itu variatif. Jadi yang selama ini saya dapat di grup-grup gitu ya, itu variasi harganya dari 500 sampai 1000 rupiah. Jadi kalian kalau punya tanaman lahan hijauan pakan sendiri, dijamin insya Allah untung lah, nggak perlu khawatir. Apalagi kalau kalian masih bingung, saya nggak punya lahan, nggak punya warisan tanah, kalian bisa sewa
dengan hitung-hitungan sewa katakanlah seperti ini, yang ini kan kita sewa juga, sewa setahun 5 juta itu per hektar. Nah itu untuk produksinya sendiri sebetulnya per meter persegi ya, kami belum menghitung persis, tapi dari beberapa literatur itu ada yang menyampaikan 20 sampai 40 kilo gitu per meter persegi selama setahun. Jadi artinya kalau dipanen untuk luasan 1 hektar itu kalian bisa panen dalam setahun itu bisa sampai 50-an ton. Nah, oke, jadi kalau tadi bisa kita dapat kurang lebih 50 ton ya, itu artinya kalian kalau kita coba hitung-hitungan kasar itu kalian selama punya lahan kurang lebih 1 hektaran itu nggak perlu khawatir kalau kalian bisa melihara 250. Ini sudah kita coba juga untuk konsumsinya. Kalau kita kan konsumsinya ada pakan hijauan, ada pakan tambahan, jadi mixing ya itu bisa lebih banyak lagi. Nah, ini kalau andai kata tadi yang saya sampaikan bahwa secara ekonomisnya itu menguntungkan. Jadi seperti yang kita coba nih, kalau yang kita alamin, kita pernah coba jual. Jadi untuk luasan hampir 1 hektar lah, ini mendekati 1 hektar itu kita jual itu sekali panen itu angka 1,5 juta itu insya Allah dapat di wilayah Bogor sini ya. Kita coba jual duit 1,5 juta itu bisa dapat. Nah ini periode panennya itu kurang lebihnya 40 sampai 45 hari, 40 atau sebulan kalian sebetulnya sudah bisa panen. Untuk periode tanam yang pertama mungkin kalian nunggu sampai 2 bulan dulu, 60 hari itu panen yang pertama baru bisa dilakukan, 2 bulan setengah baru bisa dilakukan. Kemudian setelah itu 1,5 bulan, setiap 1,5 bulan kalian bisa lakukan pemanenan untuk jenis rumput odot ini. Nah, oke ya, ini untuk pemeliharaannya pun gampang banget, nggak usah repot, pokoknya tinggal tancap, kena hujan, kena air, itu langsung tumbuh gitu. Jadi kalau kayak sekarang kan masih musim hujan, jadi baiknya sekarang teman-teman musim hujan gini lebih banyak ke kebun untuk nanam-nanam gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah proses tumbuhnya si jenis rumput-rumputan ini gitu. Dibandingkan nanti kalau musim kemarau kalian memang harus perlu ekstra melakukan penyiraman, meskipun penyiramannya nggak perlu air yang cukup banyak ya, karena memang ini jenisnya kan rumputnya rumput tanaman akar atas, jadi cuman butuh disirami kurang lebih 10 menit saja cukup setiap harinya, jadi tidak perlu menggelontorkan air yang cukup banyak, jadi cukup basah di permukaan itu sudah cukup gitu. Nah yuk kita sambil biar nggak bosen kita sambil keliling kebun ya, yuk teman-teman ikut. Nah oke ya teman-teman, ini sekaligus kita manen odotnya. Nih saya kasih unjuk dulu buat teman-teman yang nanti punya tanaman odot supaya pertumbuhannya bagus ya. Jadi panennya itu langsung ngepok sampai bawah, mau odot, mau pakcong, mau zanzibar itu sama ya. Semua jenis tanaman rumput, rumput-rumputan itu kalian panennya, nah itu langsung ngepok sampai bawah supaya nanti akar tunasnya itu tumbuhnya bagus gitu. Nah ini ya, ini nanti kita masih panen. Nah ini kita lihat bekasan yang udah kita tanam. Nih jadi nanti setelah dicabut ngepok itu dia akan tumbuh tunas-tunas lagi di. Nah ini kan bekas potongannya, ini dia akan tumbuh cabang-cabang baru lagi. Jadi bisa langsung tumbuh dengan lebih bagus lagi gitu. Nah, kenapa sih nih kita sambil jalan ya lihat tanaman kita? Kenapa saya sarankan teman-teman memiliki lahan hijauan sendiri gitu. Nah, buat teman-teman tentunya yang sudah punya hewan ternak ya, kambing, domba maupun sapi, secara alami kalau kita ngambil tanaman dari kebun orang lain itu kita tidak tahu jenis tanaman yang mereka tanam, kemudian terkadang ada obat-obatan yang bisa membahayakan hewan kita gitu, entah pestisida, entah
herbisida yang biasanya digunakan untuk membasmi gulma gitu. Nah, termasuk sebetulnya rumput yang kadang kita panen itu sebetulnya adalah gulma yang mereka anggap mengganggu, sedangkan buat kita ini adalah pakan. Itu salah satu alasan kenapa kita punya hijauan pakan sendiri gitu ya, kebun HPT sendiri. Jadi suplainya pertama itu lebih aman, yang kedua adalah dari sisi kepastian kandungan maupun nutrisi yang kita dapat itu semuanya terukur. Jadi teman-teman semuanya bisa aman, kira-kira begitu. Oke ya teman-teman, alhamdulillah ini udah selesai panennya. Jadi kita cukupkan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Semoga nanti untuk kegiatan selanjutnya setelah ini kita akan proses. Nah, semoga nanti bisa kita liput juga untuk proses pengolahan dari odot yang sudah kita panen hari ini. Terima kasih, semoga kita ketemu lagi di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.